Mengenal hidup yang seperti ini saja sudah harus kita syukuri. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan itu, apalah bedanya kita dengan binatang? Allah pernah bersabda di dalam Al-Quran. Dia katakan, "Walaqad dara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafirun." Akan kami lemparkan ke dalam neraka kesengsaraan banyak dari kalangan jin dan manusia. Dia berhati tapi tidak memperhatikan, dia bermata tapi tidak melihat, dia berkuping tapi tidak mendengar. Apalah bedanya manusia seperti itu dengan binatang? Bahkan lebih lagi sesatnya dari binatang. Sebab binatang kalau dia tidak berpakaian, tidak ada orang menyalahkan. Oleh sebab itu, maka manusia yang tidak mempergunakan hatinya, tidak mempergunakan matanya, tidak mempergunakan telinganya, mereka lebih hina dari binatang. Dan mereka itulah orang yang lalai, tidak memperhatikan hakikat dari kehidupan itu. Maka sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenallah dirimu dan kenallah hidupmu. Dari mana engkau datang, di mana engkau sekarang, kemana engkau akan pergi lagi sesudah itu. Kambing, sapi, kerbau tidak membicarakan ini. Dia hanya memikirkan makan. Akan tetapi kita sebagai manusia disuruh untuk memikirkan ini. Kalaulah manusia itu tidak ada nabi, tidak ada utusan dari Allah yang datang, akalnya sendiri pun di dalam kehidupan itu pasti hendak mencari juga kehidupan yang baik, hendak menjauhi juga jalan yang buruk, karena tak ada orang yang menyukai hal buruk dalam hidupnya. Walaupun orang yang terlanjur berbuat buruk sekalipun, dia pasti akan menyesal karena dia tak dapat menahan dirinya. Sebab itu, maka bersyukurlah kita terhadap Allah. Kehidupan kita itu tidak disia-siakan oleh Allah. Ayahsabul insanu ayyusraka sudan. Apakah manusia menyangka bahwa dirinya akan dibiarkan saja, tidak terpelihara, berjalan tidak tentu arah? Tidak. Sejak masa menjadi nutfah sampai menjadi insan sudah menjadi pikiran kita. Bagaimana keindahan Allah menjadikan kita. Oleh sebab itu, maka syukurilah nikmat Allah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana yang dimaksud dengan syukur itu? Saya kaitkan sedikit dengan falsafah. Socrates, apabila dia mempelajari keadaan alam, sesudah melihat keadaan alam ini, dia pun mempunyai iman bahwa ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Dia pun bersyukur, mengetahui itulah hakikat hidup, kata beliau. Mengetahui itulah kebahagiaan sejati, kata beliau. Apakah di sini kita melihat, syukur ya Allah, aku tidak dijadikan binatang. Syukur ya Allah, aku tidak dijadikan manusia yang sia-sia. Syukur ya Allah, aku terjadi dalam keadaan seperti ini, sehingga aku tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga aku tahu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga aku tahu dari mana asal perjalanan ini dan tahu pula kemana tujuan perjalanan ini. Syukur kepada Allah karena kita tahu kita datang ke dunia hanya sekali, hanya sekejap mata dibandingkan dengan panjangnya umur dunia ini. Kalaulah orang berumur 100 tahun, umur yang paling panjang, tapi apalah artinya 100 tahun itu dibanding dengan umur dunia yang sudah miliaran tahun ini. Dan apabila kita mati, dunia pun akan tinggal sepeninggalan kita. Entah berapa juta tahun lagi, tidak tahulah. Sepintas zaman kita lalui di dunia ini, kita bersyukur karena kita diberi nikmat yang sepintas zaman yang kita lalui ini, yang sekejap mata itu
harus kita isi dengan berbuat kebaikan, harus kita isi dengan berbuat kebajikan, harus kita isi dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah badan kita hancur di dalam bumi, kita masih hidup.